Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu tentang akidah, perbedaan akidah dengan tauhid ya, kemarin ya, itu ya. Sampai batasan mana? Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Jadi pelan-pelan ditariknya sama Allah. Ya. Kebinasaannya pelan-pelan, nggak sekaligus ditariknya. Kira-kira kalau ditarik pelan-pelan, itu rasanya gimana ya? Ya kan? Ini orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ya. Dari sisi yang mereka tidak ketahui, Allah punya cara untuk menarik mereka untuk binasa. Jadi pada saatnya dia akan binasa, cuma pelan-pelan. Kalau kita dikasih kebaikan sama Allah, kita akan melihat orang itu binasa di depan kita. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya agar mereka beribadah kepadanya ya. Bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Selain itu nggak ada. Selain itu tidak ada. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyat ayat 56 itu ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah ya, kecuali untuk mengabdi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah ya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah atas petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu kalau nggak ada petunjuknya dari Allah, kalau nggak ada perintahnya dari Allah, kalau nggak ada petunjuknya dari Rasul, jangan dikerjain. Kamu mau ngerjain apa? Tanya dulu. Kira-kira kerjaannya apa coba? Akikah, gampang. Akikah, betul nggak? Akikah. Akikah itu ibadah apa urusan dunia? Ibadah gitu kan. Maka ada perintahnya nggak? Ada caranya nggak dari Nabi? Ya. Kalau nggak ngikutin caranya, maka dia tertolak. Ya, harus caranya sesuai dengan Nabi. Istri Nabi pernah melahirin anak nggak? Istri Nabi apa Nabi? Istri Nabi lah ya. Melahirkan anak. Pernah nggak? Nah. Pernah, ya kan? Diakikahkan nggak? Akikah. Dikasih tahu nggak caranya? Kasih tahu. Gitu. Nabi manggil orang nggak ke rumahnya? Enggak. Ya. Itu kata Ibnu Qayyim ya. Ibadah itu semua nama yang diperintahkan oleh Allah dan Allah ridho. Karena ada ibadah yang Allah nggak ridho. Ada ibadah yang Allah nggak ridho. Kan kalau kita doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Coba lihat bukan deh.
wa an a'mala shalihan tardahu, dan aku ingin beramal yang engkau ridhai. Berarti ada amalan yang tidak diridhai oleh Allah. Itu ibadah. Ya. Itu di surat apa itu? Al-Ahqaf ya, 15 ya. Apa enggak itu? Dibaca enggak itu? Maka kalau orang sudah berdoa gini. Ya Rabb, orang ngomong doa begitu saja, dia ngomong gini. Ya Rabb, baru begitu nih doa. Ya Rabb, itu semua malaikat itu mengepakkan sayapnya semua. Semua malaikat. Sampai kata Allah kepada para malaikat, para malaikat, seluruh malaikat, lihat hamba, dia sedang meminta kepada aku, maka akan aku kabulkan. Baru bilang ya Rabb. Maka disunnahkannya kita sendiri-sendiri. Ya Rabb, ya Rabbana lakal hamdu. Itu bukan main-main. Makanya jangan cuma amin, amin. Dia nggak dapat apa-apa. Kasihan. Ya Rabb, gitu. Ini yang dibilang, oh kamu beribadah. Caranya bagaimana ibadah itu? Ditentukan. Ya. Ibadah itu dibagi atas 3 bagian. Ibadah itu, yaitu hati, qalbun, hati. Walisanun, dia ucapannya juga harus sesuai dengan hatinya ya. Jadi kalau doa pun gitu. Kalau doa yang kita mengerti ya, ingat tuh. Ada orang minta tapi dia nggak ngerti apa yang diminta. Kira-kira doanya, kamu ngerti nggak sih doanya gitu? Kalau orang berdoa kayak begitu, Enggak. gitu nggak? Maksudnya apa sih? Hati dulu, walisanun wal jawari, kemudian dengan perbuatannya, gitu. Wal ahkamul lati lil ubudiyatil khamsah, hukum-hukum ibadah itu dari mulai hatinya, lisannya, dan perbuatannya itu terbagi 5. Itu kata Ibnu Qayyim. Al awal wajibun, yang pertama wajib, yang kedua mustahab, wa haramun wa makruhun wa mubahun. Ada haram, ada makruh, dan mubah. Jadi 5 ini dia tersentuh semua hatinya gitu. Kalau dia bilang hatinya dengki gitu sama orang, itu sudah kena hatinya tuh. Kenapa? Kena hukum keharaman namanya. Kena hukum keharaman. Niatnya busuk, hatinya sudah kena hukum keharaman. Kemudian ucapannya salah gitu. Ucapannya salah, ucapannya kotor, ucapannya sudah kena hukum keharaman. Dan perbuatannya salah, dia juga kena hukum keharaman. Jadi yang mendapatkan hukum dari 5 itu adalah 3. Hatinya, lisannya, dan perbuatannya. Gitu. Dan iman itu dapat dijangkau atau dicapai dengan ilmu. Tanpa ilmu orang itu nggak bisa beriman. Al ilmu qabla al amal wal qaul. Ilmu itu sebelum perbuatan atau sebelum ibadah dan perkataan. Jadi nggak mungkin orang itu beriman tanpa didasari dengan ilmu. Jadi kenapa sih orang banyak brengsek gitu? Karena dia nggak belajar. Gitu. Dan iman itu dapat dijangkau atau dicapai hanya dengan ilmu. Di surat Muhammad itu ya, fa'lam, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang disembah secara hak kecuali Allah. Maka itu perintahnya apa? Perintahnya fardu ain. Perintahnya fardu ain. Jadi untuk menuntut ilmu itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain, menuntut ilmu agama, ya. Jadi siapapun wajib hukumnya, ya. Jadi kata Allah, fa'lam, maka ketahuilah, belajarlah kamu, ya. Belajarnya apa sih yang disuruh? Suruh belajar apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan tulisannya gitu kan? Di surat Muhammad, coba lihat surat Muhammad tuh. Ya, ayat 19-nya ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang wajib dan fardu ain itu belajar apa? Belajar la ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah lunas belum la ilaha illallah?
Ayat 19 ya. Jadi hukumnya fardu ain, la ilaha illallah. Ya. Yang penting kenal rukunnya dulu. Rukunnya ada berapa? 2. Ingat tuh, rukunnya cuma 2. La, penafian namanya. La ilaha itu penafian. La ilaha itu rukun yang pertama sampai la ilaha. Ingat itu, makanya jangan nggak boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. La ilah itu nggak boleh begitu tuh. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat tuh. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan. Dia tidak memenuhi unsur rukunnya. Ya. Rukunnya apa? Yang pertama penafian, penolakan, ditolak la ilaha itu. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada ketaatan. Ya. Illa isbat al-istisna, pengecualian, hanya Allah saja. Jadi kalau bukan datangnya dari Allah, jangan dikerjain. Bukan datangnya dari Nabi, jangan dikerjain. Jadi setiap ibadah harus datangnya dari Allah dan Rasulnya. Maka ketahuilah la ilaha illallah. Kalau sudah dia tahu rukunnya, tahu yang membatalkannya, ya, tahu isi kandungannya. Isi kandungan la ilaha illallah tahu nggak sih? Isi kandungannya. Rurutannya gini nih, rurutan isi kandungan saya kasih tahu dulu. Yang pertama, al-iman. Iman itu dengan ilmu. Iman itu dengan ilmu. Al-imanu tasdiqum biqalbi wa iqrarum bil lisan wal af'al bil arkan. Wal arkanu bil af'al. Iman itu ada di dalam hati, kemudian diucapkan dan perbuatannya sesuai dengan hati dan ucapannya. Yang pertama itu. Yang kedua itu di surat apa tuh? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Surat berapa itu? Surat Fussilat ya. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah kemudian dia istiqomah dengan perbuatannya. Jadi la ilaha illallah diaplikasikan. Bukan cuma diucapkan, enggak boleh, harus diaplikasikan, ya. Jadi diucapkannya la ilaha illallah tapi dia masih minta sama pakai menyan, sama pakai itu apa? Kuburan, pohon. Itu dia enggak sesuai la ilaha illallahnya, ya. Enggak sesuai. Kalau dia sudah sesuai, lanjutan ayatnya wastaghfir li dzambika. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin. Jadi kalau nggak lunas la ilaha illallahnya, bagaimana dia mau diampuni? Kira-kira diampuni nggak sama Allah? Ya. Jadi pelajari dulu la ilaha illallahnya, baru dia minta ampun, ya. Ampun atas dosanya dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu, ya. Allah tahu di mana saja nanti kamu berada, gitu ya. Itu begitu. Lanjut. Di masih halaman 6 ya. Jadi iman itu akan dicapai oleh ilmu, hanya dengan ilmu. Kebalikannya atau lawan daripada ilmu adalah bodoh. Dia nggak mengerti tentang tauhid. Dia nggak mengerti tentang akidah. Dan kebalikannya atau lawan iman itu ialah kufur. Lawan ilmu bodoh, lawan iman kufur. Kalau dia tidak beriman, dia kufur. Kalau dia tidak berilmu, dia tidak akan beriman. Kalau dia tidak beriman, dia kufur. Jadi orang yang tidak berilmu itu adalah orang bodoh, dan orang yang tidak beriman itu adalah orang kafir. Karena iman dan kufur itu tidak akan bertemu di dalam qalbu seseorang. Iman dan kufur nggak mungkin jadi satu di dalam hati. Kata Nabi dalam sabdanya itu ya, la yajtami'ul iman wal kufru fi qalbi imri. Keimanan dan kekufuran itu tidak akan bertemu atau berkumpul di dalam kalbu hati seseorang. Gak mungkin dia bertemu. Jadi kalau iman, kamu gak mungkin kafir.
Kalau tidak beriman dipastikan kafir. Cuma dua pilihannya. Surat 64 ayat 2. Cuma dua pilihannya itu ya, di dunia itu cuma dua pilihannya. Karena Allah yang ciptakan ya. Allah ciptakan langit dan bumi, siang dan malam. Yang ayat 2-nya ya, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Ayatnya gitu kan? Ya. Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Jadi Allah menciptakan dua. Di antaranya ada yang mukmin dan ada yang kafir. Ya. Jadi kalau nggak mukmin kafir, kalau nggak kafir mukmin. Dah. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Makanya disandingkan dengan ayat yang ketiganya itu, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu dan kepadanya tempat kembali. Ya. Kalau kamu nggak berilmu, kamu jadi kafir. Kenapa? Nggak tahu cara ibadah, ya, nggak tahu mengesahkan Allah, itu ya, nggak tahu mengesahkan Allah. Keimanan dan kekufuran itu tidak akan berkumpul orang, jadi nggak mungkin jadi satu, ya. Karena Allah ciptakan kafir dan ciptakan beriman. Ya. Kemudian Nabi bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairi wa syarri. Bahwa engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya dan hari kiamat, dan engkau beriman kepada qadar, takdir baik dan buruknya, ya. Ya. Jadi iman tuh, ya, rukun iman, ya. Rukun iman itu yang dipahami dengan rukun iman. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.